Puji Tuhan, saudara bersukacita karena berkat Tuhan dan kemurahan kebajikannya menyertai kita senantiasa. Mari pada saat ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah juga buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Ya, kita bersama-sama menikmati firman Allah yang saya beri judul ini, kemuliaan Allah dalam diri saya. Katakan, kemuliaan Allah dalam diri saya. Ya saudara, di dalam diri saudara ada kemuliaan Allah. Amin. Ya, apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, apapun nampak dari yang kelihatan ini, saudara adalah kemuliaan Allah, cermin kemuliaan Allah. Haleluya. Ya, kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam ciptaan, yaitu diri kita manusia. Kita membaca Alkitab kita bersama-sama, kita membuka di dalam Kejadian Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Haleluya. Ya, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya, Bapak Gembala katakan a little lower than God. Ya, sedikit lebih rendah daripada Allah. Ya, jadi kita ingin menyadari keberadaan kita sebelum kita jatuh di dalam dosa, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, kita punya kekuasaan, manusia punya kekuasaan seperti Allah. Wah, hebat enggak? Ya, saudara, manusia itu punya kekuasaan seperti Allah. Lalu dikatakan, manusia itu mempunyai sifat-sifat seperti Allah. Ya, sifat-sifatnya. Kalau Allah setia, maka kita juga setia. Ya, kalau Allah itu kudus, maka kita juga adalah kudus. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, hanya saja kita tahu ini, Allah memerintah, Allah berkuasa di sorga. Dan memerintah di sorga. Ya, sedangkan kita, manusia, kita berkuasa di bumi ini dan memerintah bumi ini. Itulah yang dikatakan oleh Kejadian 1 ayat yang ke-26, yang ke-28. Ya, kita memerintah di bumi, berkuasa di bumi, sedangkan Allah di sorga. Jadi kita tahu itu tidak mungkin sebanding. Ya, walaupun kita diciptakan seperti Allah, menyerupai Allah, tapi Allah di sorga dan kita di bumi. Allah itu roh dan kita manusia. Ya, Dia berikan sifat-sifatnya kepada kita. Dia berikan karakternya kepada manusia. Sehingga kita mencerminkan kepribadian Allah seperti apa di bumi ini. Sekali lagi, di bumi ini. Ya. Nah, manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dilengkapi manusia itu, manusia yang dijadikan hampir sama seperti Allah, dia diberikan kemuliaan dan hormat. Ada mahkota kemuliaan dan hormat yang diberikan kepada manusia. Ya, kita coba membacanya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Memahkotainya dengan kemuliaan seperti apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa. Supaya mereka berkuasa, inilah kemuliaan yang diberikan kepada manusia. Ya, kehormatan yang diberikan kepada manusia, bahwa manusia itu berkuasa.
supaya mereka berkuasa. Sekali lagi. Ya, ini kepunyaan Allah sendiri, kuasa ini diberikan kepada manusia supaya mereka berkuasa di bumi ini. Dan ayat yang ke-28 berkata, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, ya ini, beranak cuculah. Ini kemuliaan Allah, bertambah banyak, penuhilah bumi, terutama ini, dan taklukkanlah itu. Penuhi bumi ini dan taklukkanlah itu. Nah itu kemuliaan Allah. Kemuliaan dan hormat yang diberikan kepada manusia. Ya itu punya Allah. Dia berikan kepada manusia. Nih, kamu berkuasa, kamu penuhi bumi ini, kamu taklukkan bumi ini. Ya. Nah sangat disayangkan sekali manusia kehilangan kepenuhan akan kemuliaan Allah. Ya manusia kehilangan ini kepenuhan kemuliaan Allah. Kita sudah mempelajari beberapa hal tentang apa yang hilang di hidup kita, apa yang hilang dan apa yang tidak hilang. Ya, kalau saudara masih ingat kita manusia itu kehilangan Taman Eden. Ya dia kehilangan Taman Eden, kepercayaan Tuhan. Berkuasa atas bumi ini, dia tidak taat, dia kehilangan Taman Eden. Yang kedua, dia kehilangan kesucian. Ya dia didapati telanjang. Dia tidak suci, dia tidak kudus lagi. Dia didapati mendapatkan dirinya, dia menjadi rasa malu di dalam dirinya karena ketelanjangannya. Nah itu yang kedua, dia kehilangan kesucian. Yang ketiga, dia kehilangan Roh Kudus, dia kehilangan kepekaan akan mendengar suara Allah, ya dia kehilangan kepekaan akan kehadiran Allah. Yang keempat, nah ini dia, yang keempat, dia kehilangan ini, kepenuhan akan kemuliaan Allah. Tadinya kemuliaan Allah penuh, tetapi dia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah. Ya, terus lagi dia kehilangan kekuasaannya atas bumi. Yang terakhir kehilangan pengertian tujuannya kenapa dia ada di bumi. Nah saudara-saudara kalau kita membaca di Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan, Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa, ini akibatnya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah kata kehilangan ini saudaraku, dia tidak sama sekali hilang. Tetapi menurun kemuliaan Allah di dalam dirinya. Dia tidak berada dalam kepenuhan kemuliaan Allah lagi. Kalau saudara melihat bahasa aslinya, disalin dengan kata hostereo. Ya hostereo. Nah arti daripada hostereo ini, kehilangan ini, artinya dia berada di belakang, menjadi miskin, jatuh, kekurangan, menderita, ingin, dan menjadi lebih buruk. Nah ini artinya kehilangan. Nah kalau saudara lihat di dalam terjemahan lama, di sana langsung diartikan, bagus sekali di terjemahan lama, sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan apa? Kurang kemuliaan daripada Allah. Ya kemuliaannya berkurang. Kemuliaannya tidak penuh lagi. Kemuliaan Allah dalam diri manusia tidak penuh lagi, tetapi berkurang. Berkurang. Ya. Kalau kita bisa simpulkan, manusia tidak kehilangan kemuliaan Allah sama sekali, tetapi kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah. Dan kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah ini sampai dia berakibat fatal. Nanti kemuliaan Allah itu dia tukar, kemuliaan Allah itu dia ambil buat dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Ya. Nah kita lihat kata kemuliaan sekarang. Kemuliaan dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata kabod. Nah kabod ini punya makna dasar, itu artinya berat. Abot.
kabot. Ya. Mungkin asalnya dari kabot ini, abot. Berat dan berbobot. Ya, bukan berat, yang dimaksudkan bukan berat badan, bukan bobot badan, tetapi kehormatan, kemuliaan yang ada pada diri orang tersebut. Ya, diartikan dalam bahasa Indonesia dengan mulia, kemuliaan, terhormat. Jadi kita lihat, kalau kita bicara tentang Allah yang mulia, itu Allah yang punya bobot penuh. Allah yang penuh, kemuliaannya penuh, kehormatannya penuh. Nah, di dalam bahasa Yunaninya doxa. Doxa, kalau kita ingat, ya istilah teologinya berkata doxologi. Artinya kita memuji, pujian kepada Tuhan itu memakai kata doxa juga, doxologi. Nah, doxa ini artinya martabat atau harga diri. Itulah bobot, itulah abot, bobot kita. Bobot martabat atau harga diri, mulia, hormat, pujian, penyembahan, disalin dengan kata tersebut, mulia itu. Ya, kalau kita lihat ya, arti daripada kata mulia itu tidak sembarangan ternyata. Ya, dia punya bobot, kepenuhan atau bobot penuh dari sesuatu atau seseorang. Ya, kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu nanti dengan kemuliaan. Dia punya bobot, dia punya kepenuhan dari sesuatu ataupun seseorang. Nah, kalau mengacu kepada kemuliaan Tuhan, berarti ini, ya kalau kita mengaitkan kata kemuliaan itu dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu artinya manifestasi dari Tuhan yang terlihat. Kita bisa lihat kemuliaan, kita bisa rasakan kemuliaan, dia manifestasikan, atau dengan kata lain Tuhan menyatakan dirinya dalam seluruh kepenuhannya. Tuhan menyatakan dirinya dalam seluruh kepenuhannya. Nah, coba kita baca di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Ayat yang ke-18 mulai. Ya, ayat 18. Tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu Tuhan kepadaku. Ya, kalau Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, ya Musa akan mati. Tetapi dia lihat, kita membaca selanjutnya, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, nah, engkau tidak tahan memandang wajahku. Itu artinya kemuliaan, memandang kemuliaan Tuhan yang terdapat di wajahnya Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, karena kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah, kita tidak bisa lagi memandang wajah Allah. Ya, kita kurang sudah kepenuhan itu. Nah, terus saya baca, berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Nah, lihat ayat yang ke-23. Kemudian aku akan menarik tanganku. Ya, ditutupi. Kemuliaan di tangan Tuhan itu beda dengan kemuliaan di wajahnya Tuhan. Menutupi, menarik tanganku, dan engkau akan melihat apa? Bagian mana? Belakangku. Engkau akan melihat engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan.
Inilah resiko daripada berkurangnya kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu. Ya, seperti Musa, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Ya, dia bisa melihat bagian belakang daripada Tuhan, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, kita lihat inilah kemuliaan. Kalau kita kaitkan dengan kemuliaan Tuhan, itu berarti Tuhan menyatakan dirinya dalam seluruh kepenuhannya. Ya, kita tidak mampu melihat Tuhan dalam kemuliaan sepenuhnya. Kita belum mampu sekarang. Ya, percayalah kita akan melihat kemuliaannya nanti. Haleluya. Kemuliaannya kita akan lihat pada waktu kita sampai dalam kemuliaan juga, mencapai kemuliaan, kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa melihat, memandang wajahnya Tuhan. Saudara mau memandang wajahnya Tuhan? Haleluya. Ya, sekarang kita belum bisa, kita memandang wajahnya Tuhan baru di dalam imajinasi kita ketika kita berdoa, kita membayangkan kemuliaan Tuhan. Ya, nanti sepenuhnya, saudara bersabarlah, sepenuhnya kita akan memandang wajah dengan wajah. Kita bertemu muka dengan muka nanti. Wah, betapa indahnya saat itu ya. Nah, seperti inilah kemuliaan Tuhan. Nah, kita melihat sekarang kemuliaan Allah atas ciptaan. Ya, kemuliaan Allah atas ciptaan. Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, langit itu bisa menceritakan. Kita bisa memandang langit, kita terpesona karena kemuliaan Allah. Bukan berarti Allah itu bersinar, bercahaya, tidak bisa dilihat. Bukan. Kita lihat karya Allah dalam alam semesta. Itu kemuliaan Allah, prinsipnya nanti kita akan lihat. Kemuliaan Allah itu ditaruhnya dalam semua ciptaan. Jadi alam semesta itu ketika kita lihat, kita melihat apa? Kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Semua itu Tuhan yang kerjakan. Ajaib, luar biasa. Nah, kata menceritakan itu artinya memperlihatkan, memperagakan, diperlihatkan kepada kita. Kemuliaan Allah itu seperti ini dalam ciptaan. Wow. Nanti kita melihat dalam hampir seluruh ciptaan, itu memiliki kemuliaan Allah sendiri di dalam diri mereka. Ya, kemuliaan Allah yang berbeda-beda tentunya. Ya. Nah, ya kita melihat lagi kualitas kreatif Tuhan diperagakan. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga berkata begini, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tuhan pemilik semesta alam. Tuhan the host, dia pemilik dari alam semesta. Ya, dia ciptakan seluruhnya dengan kemuliaannya. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita melihat seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Seperti apa? Ya, kalau kita melihat nanti seperti kemuliaannya seperti, ya memang kemuliaan itu terpancar pada waktu Tuhan datang kembali. Itu akan nyata seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi sesungguhnya bumi ini juga penuh dengan kemuliaan Allah. Dari semua ciptaan Allah menaruh kemuliaannya. Terus kita melihat lagi di dalam manusia sekarang. Kemuliaan Tuhan atas hidup manusia. Mazmur 139 ayat 13 dan 16 sampai 16. Mazmur 139 Mazmur 139 ya, ayat 13 mulai. Sebab engkaulah yang membentuk pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, semua itu dibuat Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu
membentuk buah pinggang menenun di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, kita lihat hari-hari yang akan dibentuk Tuhan sebelum segala sesuatu itu terjadi. Jadi kita melihat Allah merancang kita juga dengan kemuliaannya luar biasa. Dia rancang, dia jadikan kita, dia begini. Dia berpikir tentang diri kita itu sudah selesai. Baru dia masukkan ke dalam kandungan ibu kita. Jadilah kita. Jadi kita itu dalam wujud yang sudah selesai, saudara sebenarnya. Kita tinggal menjalani hidup kita menurut, kalau kita membaca ayat yang ke-16, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Hari yang dibentuk itu Tuhan sudah bentuk semuanya, sudah bentuk perjalanan kita, sudah sampai selesai. Nah kita tinggal menjalaninya dengan baik, dengan sesuai rancangannya, pasti kita akan selamat. Kalau semua sesuai dengan rancangannya. Ya, itulah predestinasi. Nah, kita lihat semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan sesuai dengan rancangannya. Nah, asal saja saudaraku berjalan sesuai dengan rancangannya, pasti kita akan sampai. Kalau kita tidak berjalan tidak sesuai dengan rancangannya, nah itu baru kita tidak sampai, tidak digenapi semua yang telah ditulis tentang kita. Wow. Kita lihat betapa mulianya kita ya. Dia ciptakan kita, betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan ciptakan kita. Sebelum kita ada, kita sudah di pikiran Allah. Kita sudah di hatinya Allah. Ya. Lalu ketika Allah ingin membentuk seseorang, baru dia sempurnakan semuanya itu, dia taruh di dalam kandungan ibu kita. Wow, baru lahirlah kita. Kita jalankan hidup. Nah hanya saja dia tidak membuka semuanya. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan untuk setiap langkah-langkah kita. Agar kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Ya. Nah saya akan coba lihat video ini. Kita melihat video satu ini. Video ini memperlihatkan kita manusia. Manusia itu sebenarnya kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta ini. Lalu kita melihat dari kacamata Tuhan, luas sekali alam semesta ini. Lalu kita balik kepada manusia itu dan melihat bagian-bagian di dalam diri manusia itu. Bagian-bagian yang paling kecil sekalipun, itu kelihatan di mata Tuhan. Inilah kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia. Coba kita lihat. Saudara lihat ukurannya ada di bawah 100 meter, 1 kilometer, 10 kilometer ini, 100 kilometer, 1.000 kilometer, 10.000 kilometer, 100.000 kilometer, 1 juta kilometer, 10 juta kilometer ini, 100 juta kilometer, 1 triliun kilometer, 100 triliun kilometer, 1 tahun cahaya, 10 tahun cahaya, 100 tahun cahaya, 1000 tahun cahaya,
10.000 tahun cahaya, wow. Dan seterusnya. DNA kita DNA itu besar. Iya. Nah, inilah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah yang diciptakan, Dia berikan kepada kita. Haleluya. Nah, kita melihat kemuliaan Allah atas ciptaan. 4 prinsip kemuliaan Allah atas ciptaan. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kemuliaan. Ya, kita baca 1 Korintus 15 ayat 40 sekarang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Ya. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh sorgawi, ya, dan ada tubuh duniawi, tubuh kita. Tubuh sorgawi nanti kita akan pakai tubuh sorgawi. Sekarang dipakai oleh malaikat-malaikat. Tetapi lihat, kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kita lihat, walaupun tubuh kita duniawi ini, tubuh kita ada kemuliaan. Kemuliaan Allah. Terus, ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Ya, matahari itu diciptakan dengan kemuliaan Allah. Ada kemuliaan di matahari. Dan kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Nah, kita lihat saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kemuliaan yang tinggal di dalamnya. Ya. Yang kedua, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, dari kita lihat tadi kemuliaan yang tinggal itu, Dia menciptakan kemudian menyatakan kemuliaannya supaya kemuliaan itu dikeluarkan, dinyatakan. Kita melihat dalam Kejadian 1. Ketika Allah menjadikan segala sesuatu, maka apa dikatakan di sana? Jadilah demikian. Coba Kejadian 1 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 mulai. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan apa? Jadilah demikian. Ya, semua ayat 14, 15 juga dikatakan di sana, ayat 14 dan 15, ayat 15 saja. Nah, kata yang terakhir, dan jadilah demikian.
Terus lagi kita lihat ayat yang ke-24 sekarang. Ayat yang ke-24. Ya, berfirmanlah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Jadi saudaraku, Tuhan ciptakan segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaannya. Dan jadilah demikian. Dari yang Allah ciptakan itu, jadi seperti yang Allah inginkan, jadilah demikian. Maksudnya adalah jadilah keluarlah kemuliaan daripada ciptaan itu, dan jadilah demikian. Ya, Tuhan menciptakan sekali lagi segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Allah menjadi nyata, kita dapat lihat. Yang ketiga, Tuhan senang ketika melihat kemuliaannya terlihat. Ya, Tuhan senang ketika kemuliaannya menyatakan kemuliaan Bapa di sorga. Kemuliaan, Tuhan senang melihat kemuliaan Tuhan itu terlihat pada ciptaan. Ya, keciptaan itu mengeluarkan kemuliaannya, lalu terpancar kemuliaan Bapa di sorga. Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan senang dan mengekspresikan kesenangan ini lewat perkataannya. Lewat perkataannya, dia melihat semuanya baik. Jadi dia senang, dia melihat semuanya itu baik. Kalau saudara membaca lagi ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Terang itu Allah lihat baik. Jadi ketika dia lihat itu baik, dia senang. Apa saja yang Allah lihat itu baik, Allah senang. Haleluya. Allah melihat perbuatan baik saudara, Allah senang. Coba kita melihat yang ke ayat 10b. Ya, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya baik. Allah senang. Dan banyak lagi saudaraku, saudara melihat kelihatan semuanya itu baik. Bahkan di ayat yang terakhir ketika dia ingin beristirahat, dia tutup dengan kata ini. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Wow, senangnya di puncak senangnya itu. Ya, sungguh amat baik. Nah, Tuhan senang ketika kemuliaannya terlihat. Nah, yang keempat, Tuhan menciptakan manusia sebagai pernyataan tertinggi dari kemuliaannya. Ketika Dia menciptakan kita manusia, itulah penyataannya yang tertinggi dari kemuliaannya. Ya, Tuhan berkuasa dan memenuhi dan memerintah. Untuk berkuasa, manusia itu diciptakan untuk berkuasa dan memerintah bumi ini dan memanifestasikan kemuliaan manusia. Kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada manusia, kalau saudara keluarkan itu, ya, mengeluarkan kemuliaanmu sepenuhnya, kita mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan kita keluarkan, kita mencerminkan kemuliaan Allah, dan Allah senang. Sebab kita adalah manusia yang pernyataannya yang tertinggi dari kemuliaannya. Pada waktu Dia ciptakan manusia. Ya, sekali lagi sekatakan, untuk berkuasa dan memerintah bumi ini. Inilah kalau kita nyatakan kemuliaan kita, kita berkuasa dan memerintah bumi ini. Kita melihat cara kita berkuasa ya. Kita sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu, kita memerintah dengan cara kita melayani. Bukan seperti bos, kita berkuasa memerintah, bukan dengan cara memanipulasi, mengintimidasi dengan kekuasaan yang kita punya. Tetapi Yesus memberikan teladan cara kita berkuasa, yaitu dengan cara kita melayani. Nah, layanilah Tuhan.
Ya, dengan demikian saudara akan menunjukkan kuasamu di dalam dirimu. Dan waktunya sedikit lagi. Dosa yang menyebabkan kita tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah kita bagi Dia. Yang terutama inilah penyebabnya, penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala ini sangat fatal, sangat dia jahatnya, dia mendatangkan dosa-dosa yang lain. Dosa penyembahan berhala. Ya, dia tukar, coba baca. Mazmur 106 ayat yang ke-20, mereka menukar kemuliaan mereka. Ya, bukan kemuliaan Tuhan ini, kemuliaan Tuhan yang ada pada diri mereka, diri manusia. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Kalau saudara baca di Mazmur 106 ini banyak sekali penyembahan berhala yang dilakukan. Sampai Allah menyatakan dia sakit hati kepada umat Israel. Tapi karena sudah Allah berjanji, Allah pegang perjanjiannya, dia masih mengasihi. Sampai dia memberikan Yesus untuk kita semua. Yang kita akan rayakan sebentar lewat perjamuan Tuhan. Ya, kita baca lagi Yeremia pasal 2 ayat yang ke-11. Nah, pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ditukar. Saudara kita ini lebih mulia walaupun saudaraku dalam keadaan seperti apa? Ya, dalam keadaan kekurangan sekalipun saudara lebih mulia daripada berhala-berhala. Nah, Allah sangat tidak rela. Jadi kita menundukkan, kita menyembah berhala, kita lebih rendah daripada berhala yang tidak ada apa-apanya. Jangan saudaraku menukar kemuliaan kita dengan yang tidak berguna, bangunan-bangunan sapi seperti apa. Seperti yang diperbuat oleh bangsa-bangsa Israel ini, seperti diperbuat oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, jika kemuliaan burung adalah terbang, ya, dia tidak perlu sekolah penerbangan, burung itu Allah berikan kemuliaan untuk dia bisa terbang. Dan kemuliaan ikan itu adalah berenang, dia tidak usah kursus berenang, otomatis sendiri dia berenang, dia diciptakan untuk bisa berenang. Ya, terus kemuliaan benih itu, kemuliaan benih ketika dia menjadi satu pohon. Ya, satu pohon. Kami baru pulang dari wisata dengan para lansia ke Praban Lintang. Di situ ada pohonnya. Saya kagum sekali pohon itu menjulang tinggi sekali. Sampai pokoknya batang-batangnya tinggi-tinggi. Saya melihat kemuliaan sebatang pohon. Kemuliaan benih yang kecil itu ketika dia menjadi sebatang pohon yang besar. Nah, sekarang kita lihat kemuliaan manusia. Kira-kira apa kemuliaan manusia? Kita baca ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, ini saja. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan asal dengan muka yang tidak terselubung ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan kita akan kembali penuh kalau kita menjadi sama seperti gambar Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua menjadi seperti Yesus. Kemuliaan dia akan kembalikan kepada kita. Kita baca lagi cuma satu ayat lagi, 2 Korintus 3 ayat 18. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29.
Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, engkau akan menjadi, Anda, saudara, akan menjadi memancarkan kemuliaan Tuhan ketika kita terus mengubah hidup kita menjadi sama seperti Yesus. Ya, bukan tidak ada sama sekali karakter dan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Allah menciptakan kita serupa dan segambar. Dia berikan sifat-sifatnya. Itu sebabnya ketika Allah setia, maka kita juga adalah setia. Kita harus setia karena kita menggambarkan dirinya Allah. Ya, jadi kalau kita belum setia hari ini, mari kita berubah. Tentunya tidak bisa cepat kita berubah setiap hari. Berubah semakin menyerupai anaknya. Kalau Allah itu kudus dan suci, Dia tidak berdusta, maka kita juga tidak berdusta. Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Berubah sedikit demi sedikit. Haleluya. Saudara mau menjadi seperti Yesus? Ya, kita dapat memenuhi tujuan Tuhan sebagai pembawa kemuliaan Tuhan hanya selama kita hidup di dalam lingkungan yang benar dan mempertahankan hubungan yang benar dengan Dia. Sifat Allah dalam diri kita akan keluar dan semakin dimuliakan, semakin Allah dimuliakan juga melalui diri kita. Tuhan Yesus memberkati.